Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita lanjutkan ya tentang kajian tafsir kalimat tauhid ya. Ini kalimat la ilaha illallah yang dijelaskan, yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih bin Abdillah Al-Fauzan rahimahullah hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata hafizahullah, wa hadhil kalimah laha asma' minha annaha kalimatul ikhlas li'annaha tanfi syirka billahi azza wa jalla wa tuthbitul ibadata lillahi azza wa jalla. Kata Syekh hafizahullah, wa hadhil kalimah laha asma. Kalimat ini, ya, kalimat la ilaha illallah memiliki beberapa penamaan. Ya, memiliki beberapa nama. Minha diantaranya annaha kalimatul ikhlas, bahwa dia adalah kalimatul ikhlas, dia adalah kalimat keikhlasan. Kenapa disebut kalimat ikhlas? Kata Syekh, li'annaha tanfi syirk billahi azza wa jalla. Karena dengannya seseorang harus menafikan, menolak berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, yang maha mulia. Dan juga seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus benar-benar tadi ya menafikan kesyirikan dan juga benar-benar menetapkan segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini disebut kalimat ikhlas karena dia harus memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga harus menolak, mengingkari, membenci segala bentuk kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Itulah la ilaha illallah itu. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, di surat An-Nisa itu ya. Beribadahlah kepada Allah saja dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Itulah makna la ilaha illallah. Ya. Di dalam hadis disebutkan ya, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah adkhalahu Allahu alaihi jannah atau dakhala jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah, ini di antara bentuk keikhlasan ya, mengharap wajah Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh seseorang yang mengucapkan ya bersyahadat la ilaha illallah, tidak boleh dia memalingkan sedikit pun dari bentuk ibadah ya. Tidak boleh ya sembelihan dipersembahkan kepada selain Allah. Nazar kepada selain Allah, kepada kubur-kubur aulia ya. Tidak boleh ya dia memalingkan sedikit pun tawakulnya ya. Tidak boleh ya bertawakal kepada jimat ya, kepandaian ya, pada jin ya, khadam-khadam ya. Atau yang tadi memalingkan yang harusnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh.
Dia harus apa? Mengikhlaskan. Dan ini ikhlasnya adalah perkara yang sangat berat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi harus ikhlas dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan supaya dibilang ini orang yang paling bertauhid, bukan. Tapi memang benar-benar murni lillahi ta'ala. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi di situ. Hanya satu tujuan terbesarnya lillahi ta'ala. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan dan memberi taufik kita untuk senantiasa ikhlas. Watajannub asyirk billahi azza wa jalla. Ikhlas tauhid kata Syekh. Wa ikhlasul ibadah. Mengikhlaskan segala bentuk ibadah dan menjauhi segala macam kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Makanya kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimatul ikhlas karena dia menjadikan hamba menjadi person, individu, hamba Allah yang benar-benar lillahi ta'ala. Mencetak manusia-manusia yang ikhlas. Manusia-manusia yang tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Dia persembahkan apa? Hidupnya sepenuhnya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Ini kita. Hidup kita ini tadi diperintah oleh Allah harus dipersembahkan hanya untuk Allah. Karena Allah yang menciptakannya. Kita menciptakan kehidupan ini. Maka kita harus tujuan hidup kita untuk Allah, bukan yang lainnya. Bukan jabatan, bukan pamor, mencari atba, pengikut, bukan. Tapi mencari apa? Ridha Allah. Tujuannya apa? Meraih pahala Allah. Itulah ikhlas. Ingin meraih apa? Dia dibantu berantara bentuk keikhlasan tadi mengharap wajah Allah, mengharap pahala Allah, mengharap supaya diterima amalannya oleh Allah. Ini diantara bentuk keikhlasan. Ikhlas Yang namanya ikhlas itu tadi karena Allah, mengharap pahala dari Allah itu ikhlas. Bukan ikhlas versi orang-orang belakangan. Bukan ikhlas versi selain Rasulullah, versi selain sahabat, bukan. Yang namanya ikhlas itu apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Namun di sana muncul setelah berlalunya masa-masa generasi keutamaan, setelah berlalunya masa orang-orang yang Allah beri keutamaan, masa salaf itu masa sahabat, masa tabi'in, murid para sahabat dan muridnya para tabi'in muncul kebid'ahan setelah itu setelah wafatnya Rasul muncul berbagai macam kebid'ahan. Bahkan setelah wafatnya Rasul masih ada generasi terbaik sudah muncul kebid'ahan bid'ah Rafidah, bid'ah Khawarij, Rafidah, Qadariyah. Muncul pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah jaga agama ini dengan tadi adanya orang-orang ikhlas menjaga kemurnian syariat ini.
Orang yang berbuat bid'ah bukanlah orang yang ikhlas. Ya. Karena dia tidak mau ya, menjaga kemurnian ya, agama ini ya. Karena jelas sekali Allah memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, suruh mengikhlaskan agama. Kalau dia ikhlas, niscaya dia tidak akan menambah-nambah, tidak akan merubah ajaran Islam ini, tidak akan merubah sunnah Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mengada-ngada. Nah, apa-apa yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya radhiyallahu taala anhum. Kalau memang benar ikhlas. Ya jadi harus ikhlas. Harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pedulikan ya pemikiran baru mengatakan kalau ikhlas berarti tidak mengharap pahala, ya, tidak mengharap surga, dan tidak takut ke neraka. Nah, ini bukan ikhlas namanya. Itu namanya sok ikhlas ya, pura-pura ikhlas ya. Rasul saja masih ya, Sallallahu Alaihi Wasallam semulia-mulia makhluk, seikhlas-ikhlasnya hamba itu apa? Siapa? Para anbiya, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang yang paling ikhlas ya. Siapa kita dibandingkan mereka? Abdul Nabi, ada penutup para nabi. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, telah mencontohkan bentuk ikhlas yang benar. Rasul berdoa ya, supaya diberi surga dan dijauhkan dari neraka. Nah, di dalam riwayat Abu Daud, di antara doa yang diajarkan Rasul, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, ya Allah, aku minta kepadamu surga. Nah, ya, supaya dijauhkan dari neraka. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus wa ma yuqarribuha ilaiha min qaulin aw amalin. Nah, Rasul minta firdaus. Dan apa hal-hal yang bisa mengantarkan kepada dari ucapan dan perbuatan. Lalu muncul orang-orang yang sok ikhlas ya, sok ya, nah, merasa ingin lebih dari Rasul dan sahabat, padahal lebih jauh ya, bukan lebih benar, lebih jauh. Merasa lebih jauh, merasa lebih jauh, yang lebih benar. Lebih jauh dan tadi ya, bukan lebih benar tapi lebih jauh. Itulah, nah, itu bukan ikhlas namanya, tapi apa? Pura-pura ikhlas, sok ikhlas, merasa lebih hebat dari Rasul dan sahabat. Kalau dia ikhlas, dia akan benar-benar berusaha mencontoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini kalau ikhlasnya benar. Tapi tadi manusia ya, digoda oleh apa? Syaitan dan hawa nafsu ya, tambah lagi jiwa yang buruk ya, mengajak pada keburukan. Maka tadi kita harus kembali kepada syariat ini, bagaimana ya Allah dan Rasulnya ya membimbing ya jiwa ini. Nah, melalui aturan-aturan yang ada, bukan semau-mau, beribadahlah kepada Allah dengan apa yang dimaukan Allah dan Rasulnya, bukan semau-mau kita salah. Nah,
Kalau ibadah semau-mau kita, niscaya Allah tidak akan menurunkan kitab, ya, syariat, tidak akan mengutus rasul. Ya ibadah ya semau-mau masing-masing aja, selera diri sendiri, seenak perut, seenak otak, ya. Kalau memang benar ya, tapi tidak seperti itu. Allah lebih tahu. Allahu a'lam. Allahu alim. Allah Maha mengetahui. Dan manusia terbatas pengetahuannya, kecerdasannya, ya. Maka itu di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya. Allah turunkan apa? Syarat ini, agama ini. Allah utus para rasul anbiya alaihimus salatu wassalam, dan juga para anbiya memiliki para pengikut yang setia. Nah, para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Nah, jadi itu ya ikhlas. Bukan ikhlas versi-versi tadi yang dibuat-buat ya. Seolah-olah ikhlas padahal bukan ikhlas. Nah, sudah cukup. Contoh itu orang yang paling ikhlas siapa? Nabi Muhammad SAW. Ambil suri teladan ya, yang sudah direkomendasi oleh Allah Ta'ala, pengatur alam semesta, Rob seluruh makhluk ini, yang maha tahu. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi itu kalimatul ikhlas kata Syekh ya. La ilaha illallah disebut juga kalimat ikhlas karena bisa menjadikan setiap hamba menjadi person-person pribadi yang lillahi ta'ala ya. Bukan karena kepentingan partai, bukan ya. Kepentingan keluarga, bukan ya. Tapi apa? Lillah saja. Kemudian kita lanjut, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa tusamma kalimat taqwa kama qala ta'ala ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minina wa azamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Kemudian saya menjelaskan lagi ya, di antara nama dari kalimat la ilaha illallah adalah wa tusamma kalimat taqwa, dan juga la ilaha illallah dinamakan dengan kalimat at-taqwa, kalimat ketakwaan. Ya ini. Persis seperti yang Allah firmankan, ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ingatlah ketika ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah. Jika orang-orang kafir dijadikan, ingatlah ketika dijadikan di hati-hati orang-orang kafir adanya hamiyah ya, semangat ya, fanatisme buta, hamiyah jahiliyah, semangat kejahiliyahan ya, fanatisme buta ya, kecintaan buta terhadap apa-apa yang mereka miliki ya, entah fanatisme kesukuan ya, fanatisme agama jahiliyah. Ya, ini orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin ya, itu apa, miliki sifat apa, fanatisme buta, fanatik buta. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Namun Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan ketentraman, sakinah kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang beriman, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, ketika mereka orang-orang jahiliyah ya, tidak mau itu ya, kalau nggak salah itu ini tentang tadi ya, Hudaybiyah itu tidak mau menulis Bismillahirrahmanirrahim atau yang semisalnya ya, tidak mau menulis nama Rasulullah ya, tapi ditulis apa, Muhammad saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah turunkan ketentraman kepada
Rasulnya Muhammad SAW juga para sahabat, wa alzamah, dan Allah wajibkan para Rasul dan tadi para sahabat orang-orang beriman kalimat takwa. Kalimat takwa ini kalimat la ilaha illallah. Di antara tafsir ya, dari tafsir kalimat takwa adalah la ilaha illallah. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka ya, orang-orang beriman ya, Rasul dan orang beriman adalah orang yang lebih pantas dan lebih berhak dengan kalimat taqwa. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dan Allah Maha mengetahui pada segala sesuatu. Allah Maha mengetahui mana yang pantas mendapatkan kebaikan dan mana orang-orang yang pantas mendapatkan kejelekan. Surat Al-Fath ayat 26. Benar kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah. Kalimat takwa ya, kalimat takwa adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa disebut kalimat takwa? Li annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla taqihi minan nar, kata Syekh. Karena dengan kalimat tersebut ya, orang yang mengucapkannya dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala ya, ikhlas ya, dia mengucapkan la ilaha illallah taqihi minan nar, bisa menjadi sebab terjaganya diri dia dari api neraka Allah. Jika dia istiqomah ya, sampai akhir hayatnya di atas kalimat taqwa, di atas kalimat la ilaha illallah, ikhlas dia sampai akhir hayatnya, sampai Allah wafatkan, maka Allah akan jaga dia. Yang lama disebutkan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan ya, dia di dunia ini la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Adkhalahullahu ala ma kana minal amal. Adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dia apa? Kalimat yang dengannya seorang jika istiqomah sampai akhir hayatnya, maka Allah akan jaga dia dari api neraka. Ini kata Syekh Shalal Fauzan, wali annaha taqdi a'malal bir. Karena dengan kalimat tauhid tersebut ya, kenapa dinamakan kalimat taqwa? Karena seorang hamba yang berpegang teguh dengannya, jujur ya, istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan berusaha mengamalkan berbagai macam amalan kebaikan, kebajikan yang Allah perintahkan. Nah, ya. Berkonsekuensi ya, harus seseorang apa? Mengamalkan berbagai macam kebaikan yang Allah perintahkan dalam syariat ini. Li'anna taqwa, kata Syekh ya, li'anna taqwa hiya a'malul bir wa ta'at. Karena ketakwaan adalah mengamalkan amalan bir dan ketaatan, berbagai macam amalan kebajikan dan ketaatan. Hadhil kalimah taqtadi kulla a'malil bir wa ta'ah. Maka kalimat ini itu mengharuskan untuk mengamalkan seluruh kebajikan dan ketaatan. Fahya kalimatut taqwa. Dan itulah kenapa la ilaha illallah disebut dengan kalimat at-taqwa. Nah, karena dia pondasinya, landasan utama yang bisa mendorong hamba melaksanakan berbagai macam perintah Allah, dan juga landasan utama yang mendorong hamba untuk menjauhi berbagai macam larangan Allah. Ini pondasinya, kalimat at-taqwa. Nah, ini sampai di situ dulu ya. Subhanallah. Saya cukupkan sampai di situ. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin.